Setelah tahun 1300 Masehi, dunia tidak lantas menjadi lebih damai. Di Eropa, abad ke-14 dimulai dengan tantangan besar. Perubahan iklim menyebabkan kelaparan besar pada awal 1300-an menghantam populasi yang sudah padat. Panen gagal, harga pangan melambung tinggi, dan jutaan orang tewas. Ini menciptakan masyarakat yang rentan, lelah, dan penuh kecurigaan. Sementara itu, di jalur sutra yang sibuk, sebuah ancaman tak terlihat mulai menyebar. Bakteri mematikan, terbawa oleh kutu pada tikus, perlahan bergerak dari Asia Tengah menuju Barat, mengikuti jejak para pedagang. Dunia belum menyadari bahwa badai terbesar akan segera datang. Pada tahun 1347, wabah yang paling mematikan dalam sejarah manusia tiba di Eropa. Dikenal sebagai maut hitam atau Black Death, penyakit ini dibawa oleh kapal-kapal dagang yang tiba di pelabuhan-pelabuhan seperti Messina di Sisilia. Dengan cepat, bakteri Yersinia pestis menyebar ke seluruh benua. Tubuh manusia tak berdaya melawan penyakit yang menyebabkan demam tinggi, pembengkakan kelenjar getah bening, dan kematian dalam hitungan hari. Jalanan kota-kota dipenuhi mayat, desa-desa sepi dari Asia hingga Eropa, sepertiga hingga separuh populasi tewas. Dunia terguncang. Kematian massal akibat Black Death membawa perubahan radikal yang tidak terduga. Tenaga kerja menjadi langka, memaksa para bangsawan untuk membayar upah lebih tinggi kepada petani dan pekerja. Sistem feodal mulai melemah. Gereja yang gagal menjelaskan atau menghentikan wabah kehilangan sebagian otoritasnya. Orang-orang mulai mempertanyakan tradisi lama dan mencari jawaban baru. Di bidang seni, tema kematian dan penderitaan menjadi dominan. Wabah ini, meski mengerikan, secara ironis membuka jalan bagi pemikiran baru dan mobilitas sosial yang lebih besar di abad-abad berikutnya. Di tengah kekacauan Black Death, Eropa juga disibukkan dengan konflik militer berskala besar. Perang 100 tahun. Berawal dari perebutan takhta Prancis dan wilayah kekuasaan, konflik ini melibatkan kerajaan Inggris dan Prancis selama lebih dari 1 abad. Pertempuran-pertempuran besar seperti Crécy dan Agincourt mengubah cara berperang. Pemanah Inggris dengan busur panjangnya menjadi kekuatan mematikan, mengungguli ksatria-ksatria lapis baja. Perang ini tidak hanya tentang kekuasaan, tetapi juga mulai membentuk identitas nasional yang lebih kuat di kedua negara. Jauh di timur, dunia juga mengalami perubahan besar. Setelah 1 abad berkuasa, Kekaisaran Mongol di Tiongkok, dinasti Yuan, mulai melemah karena pemberontakan dan ketidakpuasan rakyat. Pada tahun 1368, seorang pemimpin pemberontak bernama Zhou Yuanzhang berhasil menggulingkan kekuasaan Mongol dan mendirikan dinasti baru, dinasti Ming. Dengan ibu kota di Nanjing, Ming memulihkan pemerintahan Tiongkok yang berpusat pada Han, membangun kembali infrastruktur, dan mempromosikan kembali budaya Konfusianisme. Ini menandai dimulainya era kemakmuran dan kekuatan maritim Tiongkok yang baru. Pada awal abad ke-15, dinasti Ming menunjukkan kekuatannya di laut. Antara tahun 1405 hingga 1433, seorang laksamana muslim bernama Zheng He memimpin 7 ekspedisi maritim yang luar biasa. Armada kapal harta karun raksasanya berlayar melintasi Samudra Hindia, mengunjungi lebih dari 30 negara dari Asia Tenggara hingga Afrika Timur. Ini adalah armada terbesar dan termewah di masanya, jauh melampaui kapal-kapal Eropa saat itu. Zheng He membawa sutra, keramik, dan rempah-rempah Tiongkok sambil mengumpulkan upeti dan memperkenalkan budaya Tiongkok. Ekspedisi ini bukan untuk penaklukan, melainkan untuk menunjukkan kemegahan dan kekuatan maritim Ming. Sementara Tiongkok berlayar ke seluruh dunia, Eropa masih terkurung. Namun, kebutuhan akan rempah-rempah dari Asia,
seperti lada, cengkeh, dan pala semakin meningkat. Jalur darat yang dikuasai oleh Kekaisaran Ottoman dan pedagang Venesia membuat harga rempah-rempah melambung tinggi. Ini mendorong bangsa-bangsa Eropa, terutama Portugis dan Spanyol, untuk mencari jalur laut baru ke Asia. Ilmu pengetahuan navigasi berkembang, peta-peta baru dibuat, dan ambisi untuk menemukan kekayaan dan menyebarkan agama semakin membara. Dunia sedang diambang era penjelajahan besar. Menjelang akhir abad ke-15, dunia telah berubah drastis sejak tahun 1000 Masehi. Wabah dan perang telah membentuk ulang masyarakat. Kekaisaran baru telah bangkit di Asia, dan di Eropa, ambisi penjelajahan semakin memuncak. Jalur perdagangan yang menghubungkan benua semakin kompleks. Ide-ide dan teknologi menyebar lebih cepat. Dunia siap memasuki babak baru yang penuh penemuan, kolonisasi, dan konflik global. Ini adalah fondasi bagi dunia modern yang akan segera terbentuk.